Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-191. Nah, pada episode spesial part ke-190 sebelumnya itu, Boruto dan teman-temannya akhirnya berhasil mengalahkan Mamushi dan mendapatkan Togedama. Namun di satu sisi ternyata kau sudah berada di markas Kasengkoji secara tiba-tiba. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan suasana tegang di markas Kasengkoji. Melihat reaksi Koji yang begitu tenang, kau berkata, "Reaksi itu, sepertinya kau sudah tahu kedatanganku ya. Jika kau tahu aku datang ke sini, kenapa kau tidak melarikan diri? Apa yang kau rencanakan?" Koji membalas, "Aku hanya bertaruh pada keyakinanku sendiri." Adegan pun beralih ke Boruto kembali yang khawatir dengan keadaan Kasengkoji. Melihat Boruto yang gelisah, Momoshiki menghampirinya dan berkata, "Ada apa denganmu, Boruto?" Boruto membalas, "Aku bingung kenapa dia tidak menjawab pertanyaanku. Apa dia baik-baik saja di sana? Mungkin aku sebaiknya mengecek keadaannya." Ketika Boruto ingin pergi, tiba-tiba Sarada memanggil Boruto. Sarada berkata, "Kau mau pergi kemana, Boruto? Aku khawatir padamu. Akhir-akhir ini kau bertingkah sangat aneh. Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Jika kau tidak keberatan, kau bisa memberitahuku. Mungkin aku bisa membantu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan terdiam sejenak. Tak lama setelah itu, Boruto pun membuka suaranya. Namun Kawaki tiba-tiba berkata, "Aku setuju dengan pendapat Sarada. Kau sangat berbeda hari ini. Kau melupakan perjanjian kita di waktu itu dan hal lainnya. Padahal kau sangat membenci Momoshiki, tapi kenapa sekarang kau malah melindunginya? Ini bukan Boruto yang kau kenal." Dengan raut wajah yang serius, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Boruto, siapa kau sebenarnya? Di mana Boruto yang asli?" Mendengar hal tersebut, Daimon, Mitsuki, Sarada, dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Sarada berkata, "Apa yang kau katakan, Kawaki? Tentu saja dia Boruto yang asli. Apa yang kau maksud?" Sementara mereka berdebat, Boruto tiba-tiba terdiam dengan raut wajah yang tidak senang. Adegan pun beralih ke Sarada kembali. Dengan raut wajah yang serius, Sarada berkata, "Jangan seenaknya menuduh orang, Kawaki. Sampai kapan kau akan membuat Boruto menderita? Dan sekarang kau mengatakan Boruto ini bukanlah Boruto yang kita kenal." Dengan raut wajah yang dingin, Kawaki berkata kembali, "Bukan itu yang aku maksud. Secara tampilan dia memang Boruto yang asli, tapi yang ku maksud adalah orang yang ada di dalamnya. Kau menyadari sikapnya yang aneh, kan?" Mendengar hal tersebut, Mitsuki dan Sarada pun terkejut. Di sisi lain, Momoshiki menghampiri Kawaki sambil berkata, "Sudah cukup, Kawaki. Jangan memprovokasi Boruto." Ketika Momoshiki baru saja melangkahkan kakinya, tiba-tiba besi hitam tertancap di tubuhnya. Melihat kejadian itu, semua orang pun terkejut. Kawaki berkata, "Jangan so akrab. Kau lupa kalau kita adalah musuh. Aku tidak akan berhenti sampai kalian musnah." Di sisi lain, Aida berkata, "Tenangkan dirimu, Kawaki." Terlihat Kawaki berjalan mendekati Boruto sambil berkata, "Boruto, entah siapa dirimu. Cepat atau lambat kau akan mati di tanganku. Aku tidak butuh kerjasama lagi. Aku sendiri juga bisa menghabisi para Shinju. Dengan kekuatan ini aku akan menghancurkan semuanya, termasuk dirimu, Boruto." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam. Ketika Kawaki terus mendekati Boruto, Sarada tiba-tiba berdiri di depan Boruto dan menghalangi Kawaki. Sarada berkata, "Sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan Boruto menderita lagi. Meskipun dia berbeda,
Tapi aku yakin di hati yang paling dalam adalah orang yang sama. Mendengar hal tersebut, Boruto pun menatap ke arah Sarada sambil berkata dalam hati, "Sudah cukup Sarada, kau tidak perlu sampai sejauh ini." Sambil menghela napas, Boruto berkata kembali, "Sudah kuputuskan, aku akan menghilang dari sisimu. Karena melihatmu hidup saja sudah cukup bagiku. Mungkin memang mustahil bagiku untuk mengubah takdir." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Melihat Sarada yang menghadang, Kawaki berkata, "Minggirlah, jika tidak ingin terluka." Sarada membalas, "Aku tidak akan menyingkir." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Boruto tiba-tiba memegang bahu Sarada dan berkata, "Sudah cukup Sarada, pergilah. Aku tidak ingin menyeretmu dalam masalah ini." Ketika Sarada menoleh ke belakang, dia pun melihat Boruto yang tersenyum dengan tulus. Tak lama setelah itu, kepolisian Konoha dan shinobi tingkat Jonin mulai mengepung tempat Boruto. Melihat hal tersebut, Momoshiki berkata, "Ternyata jadi begini ya." Di sisi lain, Boruto berkata, "Larilah Momoshiki, kau sudah membantuku. Terima kasih." Mendengar hal tersebut, Momoshiki mulai kesal dan berkata, "Dasar bodoh, kau kira untuk apa aku datang ke sini? Bagaimana dengan tekadmu waktu itu? Dan kau sekarang ingin menyerah? Jangan bercanda." Tak lama setelah itu, Boruto membentuk segel Hiraisen sambil berkata, "Hiraisen no Jutsu." Tiba-tiba Momoshiki berpindah tempat dari lokasi Boruto. Melihat kejadian itu, Kawaki pun terkejut. Terlihat tim kepolisian langsung menangkap dan menahan Boruto dengan burgo milik Amado. Melihat Boruto yang tidak melawan, Mitsuki dan Sarada pun terkejut. Sarada berkata, "Boruto, kenapa kau menyerahkan dirimu? Kau tidak bersalah." Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Lepaskan Boruto." Namun Boruto tiba-tiba berkata, "Sudah cukup kalian berdua. Jangan mencariku lagi. Tetaplah hidup dengan bahagia." Mendengar hal tersebut, Mitsuki dan Sarada pun terdiam. Terlihat Boruto dibawa polisi Konoha untuk diadili oleh desa. Adegan pun beralih ke Momoshiki berpindah lokasi ke markas Kasikoji. Terlihat banyak darah yang berceceran dari lantai markas. Dengan wajah heran, Momoshiki berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Ketika terus berjalan, dia pun melihat Kasikoji yang tergeletak dengan bersimbah darah di perutnya. Melihat kejadian itu, Momoshiki menghampiri Koji dan berkata, "Koji, apa yang terjadi padamu?" Mendengar hal tersebut, Koji membalas, "Reaksi itu, ternyata aku benar." "Momoshiki, sebenarnya kau dan Boruto berasal dari garis waktu yang lain kan?" Mendengar hal tersebut, Momoshiki pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, "Aku sudah punya jawabannya selama ini kalian cari. Aku sudah mengirim Inojin kabur dari sini saat diserang oleh Code. Aku memberitahu Inojin cara mengatasi takdir buruk Boruto, yaitu dengan menghabisi." Adegan pun beralih ke Inojin yang masuk ke gerbang desa Konoha dalam keadaan tergesa-gesa. Inojin berkata, "Semoga masih sempat. Boruto, bertahanlah." Adegan pun beralih ke Shikamaru yang berada di penjara dan mendengar kabar bahwa Boruto akan dihukum mati oleh pemerintahan Konoha. Dengan raut wajah yang terkejut, Shikamaru berkata, "Apa? Tidak mungkin." Adegan pun beralih ke Boruto yang berada di lapangan kantor Hokage. Terlihat Boruto hendak diadili oleh mereka. Tak hanya itu saja, kematian Boruto akan disaksikan oleh semua warga Konoha. Melihat Boruto, warga Konoha berkata, "Habisi pembunuh Hokage." Adegan pun beralih ke Kobu yang berada di samping Boruto. Kobu berkata, "Sepertinya kau tidak punya penyesalan. Apa kau sudah putus asa? Ya, memang mustahil buronan bisa lepas dari kejaran negara api." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam. Di sisi lain, ternyata Kawaki menyaksikan hukuman Boruto dari kejauhan. Sementara itu, Mitsuki dan Sarada berusaha menerobos tim polisi Konoha untuk menyelamatkan Boruto. Sarada berkata, "Biarkan aku lewat. Boruto tidak bersalah. Kalian salah paham." Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Tolong minggir. Aku ingin bertemu dengan sahabatku." Tak lama setelah itu, Algojo pun tiba untuk menghabisi Boruto. Ketika ingin menghabisi Boruto, tiba-tiba ada elang yang melintas di atas mereka.
Karena kejadian itu mereka semua pun berhenti. Kobo berkata, "Elang itu." Ternyata Inojin berada di atas Choujougi elang. Terlihat Inojin turun dan menghampiri Boruto. Ketika menghampiri, Shinobi Jonin langsung menaik Inojin dan bobotnya terjatuh. Dengan wajah heran, Boruto menoleh ke belakang dan berkata, "Inojin." Inojin berkata, "Boruto, aku akhirnya tahu cara mengatasi takdirmu. Kami diserang oleh Code di markas Paman Koji." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Inojin berkata kembali, "Di saat akhir hidupnya, Paman Koji memberitahuku untuk membantumu, Boruto. Cara untuk mengatasi dan memperbaiki takdirmu adalah membunuh Kawaki." Mendengar hal tersebut, Boruto pun sangat terkejut. Di sisi lain, tiba-tiba Sarada pingsan tepat di depan mata Boruto karena sengatan listrik dari polisi Konoha. Melihat kejadian itu, Mitsuki marah berkata, "Apa yang kau lakukan?" Polisi Konoha membalas, "Aku hanya membuatnya diam. Tidak ada yang boleh menghentikan hukuman mati si pemberontak itu. Ini adalah prosedur." Adegan pun beralih ke Boruto kembali yang terkejut melihat Sarada pingsan. Di sana dia juga melihat ada liontin di tangan kanan Sarada. Ternyata liontin itu berisi keluarga Boruto yang ada di tangan Sarada. Karena hal tersebut, tiba-tiba Boruto mengingat kenangan buruknya kembali tentang wabah dan meteorit di waktu itu. Di sana Boruto juga melihat kematian Sarada. Karena traumanya masih belum hilang, tiba-tiba Boruto pun mulai panik dan hilang arah. Setelah mengingat semua itu, adegan pun beralih ke Boruto yang berjalan ke arah kegelapan. Adegan pun beralih ke Boruto kembali masih berborgol. Tiba-tiba mata Jogan Boruto muncul kembali. Tak hanya itu saja, segel karma juga aktif di tangan kanannya. Karena hal tersebut, Boruto dengan mudah menunjukkan borgol yang ada di tangannya. Melihat kejadian itu, semua orang pun terkejut. Di sisi lain, Kawaki tiba-tiba merasakan keberadaan yang sangat bahaya dari tubuh Boruto. Tiba-tiba Boruto langsung terbang ke langit dan melakukan Oda Rasengan ke arah para warga. Namun dengan cepat Kawaki melesat ke tempat para warga dan langsung menyerang Oda Rasengan dengan segel karma. Melihat Boruto yang sudah tidak waras, Kawaki pun terkejut dan berkata, "Oi Boruto, apa yang terjadi denganmu?" Adegan pun memperlihatkan tatapan Boruto yang dingin. Dan adegan pun habis sampai di sini. Ketika Boruto ingin dihukum mati, tiba-tiba Inojin datang untuk memberi pesan terakhir Koji tentang takdirnya. Di sana Boruto harus membunuh Kawaki untuk memperbaiki takdirnya. Mengetahui fakta itu, Boruto pun sangat bimbang dan terkejut. Namun semua itu berubah ketika melihat Sarada yang terluka di depan matanya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-192. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激を少し見る。